Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Jarkasi Ismail Kutala dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sharing Terlambat ke Sekolah. Pengertian. 1. Adanya tingkah laku penyimpangan yang menyalahi aturan atau tata tertib yang ada di sekolah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keterlambatan siswa ada dua kemungkinan, yaitu terlambat karena sengaja dan terlambat karena tidak sengaja. Untuk memperjelas hal tersebut, saya akan uraikan maksud dari terlambat sengaja dan terlambat tidak sengaja. 1. Terlambat sengaja. Kebanyakan siswa melanggar terlambat sengaja dikarenakan mereka malas berbaris, mereka belum sempat merokok, karena adanya mata pelajaran pertama yang mereka tidak suka dengan alasan yang tidak sesuai dan tidak bisa diterima alasannya rasional. Berikutnya, terlambat tidak sengaja. Kemungkinan siswa yang mempunyai rumah lebih jauh dengan lingkungan sekolah, kemungkinan besar terjadi mereka akan terlambat. Namun, hal ini tidak termasuk terlambat sengaja. Siapa tahu dengan keterlambatan tidak itu ada beberapa hal tidak diduga oleh seperti tidak ada kendaraan dalam kurung karena sopir angkot mogok kerja, bis yang mereka tumpangi bannya bocor sehingga terlambat, kemungkinan hujan, atau dengan alasan yang rasional. Oke, kita masuk di bagian kedua, yaitu faktor siswa datang terlambat. Yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga mempengaruhi keterlambatan siswa. Seorang siswa selalu datang terlambat untuk sekolah karena harus membantu orang tuanya berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau uang saku siswa. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi siswa pergi ke sekolah seperti pergaulan. Pergaulan adalah hal yang paling cepat mempengaruhi psikologi siswa, terutama dengan siswa tersebut tidak akan terlambat. Tapi sebaiknya jika seorang siswa tersebut tinggal di wilayah yang kurang disiplin akan mempengaruhi siswa tersebut saat berangkat ke sekolah. Yang ketiga, dari faktor individu. Faktor ini sangat mempengaruhi sekali terhadap keterlambatan siswa. Salah satu contoh dari individu itu sendiri adalah rasa malas. Rasa malas adalah faktor yang timbul pada diri siswa. Kita masuk bagian ketiga, yaitu disiplin. Disiplin merupakan upaya dalam satu perbuatan untuk meningkatkan karakter anak bangsa, karena dengan disiplin segala kegiatan akan teratur dan terarah sehingga tujuan negara yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian, sebagai salah satu upaya meningkatkan karakter anak bangsa, disiplin sebagai komitmen perlu dilaksanakan. Keterkaitan antara disiplin dengan terlambat disebabkan karena disiplin diperlukan ketika kita punya cita-cita. Sudah banyak diakui bahwa pergaulan cita-cita penggantungan cita-cita merupakan teknik yang efektif bagi pencapaian prestasi seperti dalam dunia olahraga. Karena untuk mencapainya diperlukan disiplin. Dengan disiplin semua karakter anak bangsa terarah, tertib dan teratur sehingga tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal. B. Dengan disiplin karakteristitas anak bangsa satu arah dan tujuan yang tepat. C. Dengan disiplin anak bangsa menjadi giat sehingga hal yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang berguna. Oke, kita masuk bagian yang keempat, faktor yang mempengaruhi siswa. Kualitas anak bangsa merupakan tantangan yang dihadapi dewasa ini karena karakternya mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, faktor perilaku maupun faktor lainnya. Maka dari itu,
Disiplin perlu dibina, dikembangkan, dan dibangun ke arah yang kondusif sehingga karakter anak bangsa benar-benar menjadi tulang punggung negara yang kokoh. 1. Tanggung jawab. Salah satu karakteristikas anak bangsa adalah tanggung jawab. Potensi ini perlu dibina, dikembangkan, dan dibangun melalui disiplin agar anak bangsa tersebut memiliki rasa tanggung jawab dalam berbagai hal. 2. Meningkatkan peran pendidikan dengan memberikan sanksi. Disiplin yang dihubungkan dengan hukuman adalah disiplin yang ada hubungannya dengan orang lain. Hukuman di sini berarti konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita melakukan pelanggaran hukum. Oke, kita masuk di bagian 5, yaitu strategi guru BK. Sebagai seorang guru BK, berikut adalah berbagai strategi yang dapat membantu menangani siswa yang sering terlambat. 1. Ajak siswa untuk berbicara tentang alasan keterlambatan mereka secara terbuka dan jujur. 2. Bekerjasama dengan orang tua siswa untuk mencari tahu alasan keterlambatan dan mencari solusi yang tepat. 3. Berikan sanksi yang sesuai untuk siswa yang terus-menerus terlambat, seperti tugas tambahan atau waktu pulang lebih lambat, dan menghukum mereka dengan menyuruh mereka menyanyi berdiri di luar kelas. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.